Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajria Desi Arianti dari Bapedalitbang Kabupaten Serang dengan NIP 1985 1216 2008 04 2002. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai peserta pelatihan kompetensi PPJP untuk PPK tipe C metode atau model MOOC yang diselenggarakan oleh LKPP. Di sini saya akan memaparkan tugas saya sebagai peserta pelatihan, di mana tugas ini merupakan salah satu kewajiban saya untuk bisa lulus pada tes diklat PPK tipe C ini. Izinkan saya untuk share screen terkait tugas yang saya buat. Di sini saya telah membuat surat permintaan kesediaan pelaksana swakelola untuk paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan tahun anggaran 2024. Yang membuat dengan kop surat Dinas Kesehatan Pemerintah Kota X, di mana saya kirimkan untuk pimpinan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia atau IBI regional Kota X di tempat dengan perihal permintaan kesediaan sebagai calon pelaksana swaklola tipe 3 pada paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Di sini, sehubungkan dengan rencana pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan yang akan dilaksanakan melalui swaklola tipe 3. Dengan ini kami meminta kesediaan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X sebagai calon pelaksana swaklola tipe 3 pada paket pengadaan tersebut. Ruang lingkup paket pengadaan swaklola tipe 3 meliputi dengan meningkatnya isu dan kejadian stunting yang terjadi secara nasional sehingga perlu dilakukan kegiatan penyuluhan pencegahan dengan tugas agar terlaksananya kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan, yaitu kecamatan A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J dengan jumlah peserta 2.100 orang. Kemudian bersama ini kami lampirkan dokumen persiapan sekolah tipe 3. Pada dokumen ini ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen, yaitu saya sendiri, Fajria Desi Arianti. Selanjutnya, dari tugas ini, saya juga membuat surat pernyataan minat pelaksana swaklola, di mana dibuat kepada pejabat, di mana pernyataan ini membalas dari surat yang sebelumnya, yaitu pernyataan minat sebagai pelaksana swaklola pada pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan yang ditujukan untuk PPK Dinas Kesehatan Kota X di tempat, yang juga ditandatangani oleh pimpinan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia IBI Regional Kota X. Selanjutnya, setelah saya membuat surat yang pada awal tadi, yaitu surat permintaan kesediaan pelaksana swaklola, kemudian dibalas oleh pelaksana swaklola, yaitu dengan surat pernyataan minat. Kemudian surat pengelola swaklola, pelaksana swaklola juga membuat formulir portofolio yang berisikan identitas diri, yaitu nama, identitas atau KTP, kemudian jabatan dalam organisasi, bertindak dan untuk atas nama Ikatan Bidan Indonesia atau Regional Kota X, alamat Jalan Merdeka nomor 1 Kota X, yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa secara hukum bertindak dan atas nama Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X berdasarkan SK Pimpinan Pusat IBI nomor 11/PPIB tanggal 1 Januari 2023. Di sini menyatakan juga saya bukan sebagai pegawai pada kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Dan saya juga tidak
sedang menjalani sanksi pidana. Di sini banyak pernyataan yang dikeluarkan atau dinyatakan oleh pelaksana swaklola. Kemudian dalam portofolio ini juga menyebutkan tentang secara umum nama organisasi, tahun pendirian, visi misi organisasi, uraian singkat bidang kegiatan organisasi, kemudian juga mencantumkan data administrasi dan landasan hukum pendirian, di mana adanya akta pendirian organisasi profesi, nama pimpin organisasi, ketua tim pelaksana yaitu Okta Hadriansa, jabatan ketua tim pelaksana dalam organisasi, yaitu ketua bidang pengkaderan dengan alamat korespondensi Jalan Merdeka nomor 1 Kota X dengan status milik sendiri. Di sini mencantumkan alamat, telepon, dan juga email. Kemudian data selanjutnya, di dalam portofolio ini ada data pajak pelaksana sekolah, yaitu nama NPWP, juga surat keterangan status wajib pajaknya pada tanggal 21, nomor 21, tanggal 5 Januari 2000. Kemudian juga di sini portofolio ini memuat data pengurusan organisasi profesi. Di sini ada nama-nama pengurus, mulai dari Aisyah, Yuyun, Saro, Udo, Okta Hadriansa, Dwi Handayani, Oom, dan sebagainya, yaitu di sini yang diketuai oleh Bu Aisyah, Yuyun sebagai sekretaris, dan Saro sebagai bendahara hukum, bendahara, Udo sebagai bidang hukum, Okta Hadriansa bidang organisasi, dan Dwi Handayani bidang pelayanan. Selanjutnya, data portofolio ini juga ada data personel sebagai calon tim pelaksana swaklola. Di sini data-data tim pelaksana swaklola ada nama Okta Hadriansa sebagai yang sebelumnya sebagai penyuluh dengan status pegawai tidak tetap, pekerjaan atau kegiatan sebelumnya itu sebagai bidan. Kemudian yang kedua ada Dwi Handayani, sama seperti Okta Hadriansa, posisi sekarang yaitu sebagai penyuluh. Kemudian ada Kartoni, posisinya sebagai penyuluh dan juga bidan, lulusan S1 dan merupakan pekerjaan yang tidak tetap. Kemudian di sini selanjutnya ada data pengalaman 3 tahun terakhir dari masing-masing pelaksana swaklola ini. Pertama, mereka pernah melakukan pekerjaan sosialisasi kesehatan ibu dan bayi yang di RSUD Kota X dengan nilai pekerjaan baik. Kemudian yang kedua juga pernah melakukan penyuluhan kesehatan masyarakat pada Dinas KB di Kota X dengan nilai pekerjaan baik. Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan juga di sini harus dicantumkan, yaitu seperti contohnya penyuluhan ibu usia produktif pada Dinas KB Kota X dengan nilai pekerjaan baik. Portofolio ini ditandatangani oleh Ketua Ikatan Bidan Indonesia. Selanjutnya, setelah membuat portofolio, saya membuat formulir pengalaman detail personil. Dengan nama-nama yang setelah disebutkan di atas tadi, ada nama personilnya. Pertama adalah Okta Hadriansa, di mana pekerjaannya pernah melakukan sosialisasi kesehatan ibu dan bayi. Di sini Okta Hadriansa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis dalam bidang penyuluhan, yaitu tadi sosialisasi kesehatan ibu dan anak. Ini di sini menyatakan informasi terkait pengalamannya mulai dari nomor kontrak, tanggal selesai, surat keterangan pemberi pekerjaan, total nilai kontrak, uraian pekerjaan, nama pemberi pekerjaan, alamat, telepon pemberi pekerjaan, email, dan deskripsi kesamaan sesuai metodologi pelaksanaan kegiatan dan juga karakteristik lainnya ya seperti materi sosialisasi. Bersama ini juga dia melampirkan salinan asli dari dokumen kontrak, sertifikat atau berita acara serah terima, dan juga surat keterangan pemberian pekerjaan sebagai bukti bahwa kontrak tersebut telah selesai dengan baik. Selanjutnya, setelah Bapak Okta Hadriansa tadi mengirimkan formulir
formulir data pengalaman sejenisnya, kami sebagai PPK membuat kertas kerja pemeriksaan persyaratan, di mana berisikan tentang dokumen-dokumen data dari Okta Hardiansah tadi, seperti apakah dia mempunyai KTP atau tanda pengenal lainnya. Kemudian yang kedua ada bukti penguasaan kantor, ada akta pendirian organisasi, yang keempat bukti pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, izin dari Dewan Pengurus Pusat, ada ART-nya, kemudian apakah memiliki MPWP, dan juga surat keterangan status wajib pajak, dan juga memiliki struktur organisasi atau pengurus. Kesimpulannya, setelah kami inventarisir, kami verifikasi, kesimpulannya semuanya ada, kemudian memberi kesimpulan memenuhi syarat. Di sini tim persiapannya dari kertas kerja tadi yang kita buat ada Yoga Firmansyah, Novi Ramadhani, dan Lisa Nurbaiti. Selanjutnya, setelah kita membuat kertas kerja pada awal tadi, kami membuat kertas kerja evaluasi portofolio yang telah dibuat oleh pelaksana swakelola. Di sini isinya terkait evaluasi ada beberapa unsur. Unsurnya dengan satu, pengalaman pelaksana swakelola dengan kriteria memenuhi atau tidak memenuhi. Di sini dia memenuhi. Yang kedua, pengalaman personel tetap sebagai pelaksana swakelola. Di sini juga memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga ada SK pendirian organisasi, apakah kriterianya di sini juga kriteria memenuhi. Yang keempat, kepengurusan atau kesekretariatan, kriteria juga memenuhi. Kemudian ada ART dan program kerja organisasi juga semuanya memenuhi. Kemudian semuanya hasil berita portofolio evaluasi ini ditandatangani oleh tim persiapan, yaitu Yoga Firmansyah, Novi Ramadhani, dan juga Lisa Nurbaiti. Selanjutnya, setelah kita membuat formulir evaluasi swakelola, kita membuat laporan usulan pelaksana swakelola. Laporan usulan pelaksana swakelola ini memuat atau berisikan tentang nama organisasi profesi, alamat, nama pimpinan organisasi profesi oleh pejabat pembuat komitmen, yaitu Fajria Desi Arianti, oleh saya sendiri. Setelah membuat usulan tadi, kita membuat yang namanya proposal pelaksana swakelola. Proposal pelaksana swakelola ini sedikit memuat halaman judul, daftar isi, kemudian juga ada halaman depan. Halaman depannya ini ada nama paket pekerjaan, instansi penanggung jawab anggaran, tahun anggaran, sasaran atau output, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Ini di sini kita sebutkan pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan selama 1 hari. Rencana anggaran biaya yaitu sebesar Rp86.750.000 dengan pelaksana kegiatannya yaitu IBI Regional Kota X. Nama organisasinya juga IBI Regional Kota X. Nomor pengesahan badan hukum yang tadi sudah tertera pada di awal ada di akta, yaitu nomor 52 tahun 2008 pada bidang kegiatan bidan yang beralamatkan di Jalan Merdeka nomor 1 Kota X, ditandatangani oleh Ketua IBI yaitu Aisyah. Kemudian proposal ini juga harus memuat latar belakang, metodologi pelaksanaan kegiatan, rencana penggunaan personil, rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, kemudian juga di dalamnya juga mitigasi risiko monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Selanjutnya ada penutup serta lampiran-lampiran. Selanjutnya setelah dibuat tadi yaitu proposal pelaksanaan swakelola, kita sebagai pelaksana swakelola melampirkan namanya RAB atau rencana anggaran biaya. Di sini rencana anggaran biaya ada uraian pekerjaan, ada biaya personil, biaya kegiatan, dan juga pembuatan laporan. Di sini laporannya ada 3, laporan pendahuluan, laporan akhir, dan penyimpanan data. Kemudian yang keempat ada yang namanya biaya administrasi untuk biaya cetak. Di sini total biayanya keseluruhan harus sesuai dengan
angka tadi atau anggaran tadi, yaitu Rp86.750.000 ditandatangani oleh pelaksana swaklola. Kemudian setelah tadi pelaksana swaklola membuat RAB, kami dari tim PPK itu membuat namanya berita acara hasil review. Setelah kita mereview dari pelaksana sekolah tadi yang sudah membuat RAB-nya. Di sini berita acara reviewnya menyatakan bahwa telah dilakukan review dan rapat pembahasan proposal kegiatan serta RAB kegiatan. Di sini yang menandatangani ialah tim penyusun. Penyusunnya yaitu tim persiapan Yoga Firmansyah dan juga PPK. Selanjutnya, setelah dibuat berita acara review tadi, kami membuat yang namanya berita acara hasil negosiasi teknis dan harga. Di sini menyatakan atau menyepakati bahwa hasil dan negosiasi teknis sebagai berikut. Dalam sewa peralatan dalam hal proyektor agar sudah dilengkapi layar dan stand. Hasil negosiasi harga adalah negosiasi terhadap usulan biaya ATK untuk peserta Rp21.100.000 agar menjadi Rp18 juta. Namun, setelah dihitung biaya tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan peserta dalam sosialisasi. Berita acara hasil negosiasi ini ditandatangani dan diketahui oleh pimpinan pelaksana swaklola dan ditandatangani disahkan oleh PPK. Setelah membuat berita acara negosiasi, kita membuat namanya berita acara persiapan penandatanganan kontrak. Di sini berita acara di mana untuk menandatangani kontrak, bahwasanya setelah melewati sesi-sesi sebelumnya, melewati tahapan-tahapan sebelumnya, akhirnya kita membuat berita acara persiapan penandatanganan kontrak, di mana dalam rapat ini kita menyepakati bahwa tata cara dan jadwal pelaksanaan kegiatan, rencana evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh pimpinan pelaksana swaklola dan juga PPK. Demikian berita acara hasil persiapan penandatanganan kontrak ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai meskinya. Sekian dari saya untuk paparan kali ini, tugas yang saya buat untuk melengkapi kegiatan diklat kompetensi PBJP untuk PPK tipe C mode MMOC ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.